Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi. Nama saya Muhammad Zainuddin. Saya Pamela Dewi, saya Aditya. Saya Reza Wahyudi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar konsep pemrograman dengan studi kasus toko peralatan olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami menggunakan studi kasus sesuai dengan yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan untuk membuat sebuah tugas besar per kelompok dari pertemuan 10 sampai pertemuan ke-17. Di sini kami membuat sebuah program yaitu studi kasus toko peralatan olahraga dari sebuah toko sepatu, baju, dan celana. Di mana kita menginput barang-barang yang ada di toko tersebut seperti baju, celana, sepatu, dan lain-lain lagi. Dan dengan harga yang sudah tercantum. Program tersebut akan menampilkan apa saja yang ada di toko-toko, total baju, total celana, total sepatu, jumlah barang, dan total barang yang lainnya. Spesifikasi program yaitu kami menggunakan array, function, operasi, string, sorting, searching, pengakses file, operator dan operan, fungsi dan prosedur, perulangan dan penyeleksian kondisi. Di sini kami menggunakan header iostream yaitu untuk mengaktifkan keyboard input atau output atau yang disingkat I atau O, yaitu sin atau yang disingkat juga input, dan cout atau output, dan coneo.h untuk mengaktifkan keyword get. Windows header utama untuk WinAPI atau segala hal yang berhubungan dengan program pada Windows tersebut. stdlib.h untuk mendefinisikan beberapa fungsi yang bertujuan umum. stdio.h untuk mengaktifkan keyword input atau output atau yang disingkat I dan O, yaitu scan input dan print output. Dan match.h untuk mendeklarasikan fungsi perhitungan operasi matematika. Kemudian string merupakan file header yang berfungsi untuk melakukan manipulasi string. Fstring program bisa membaca isi file sekaligus memberi output ke dalam file. Ya, di sini akan saya menjelaskan tipe pencarian. Di sini terdapat tpdev struct pada slide 35 terdapat tpdev struct. Ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mendefinisikan tipe data baru yang di dalamnya terdapat integer kode yang digunakan kode barang dan kode sepatu. Kemudian ada char name dan digunakan untuk memasukkan nama atau jenis barang apa yang akan kita cari. Kemudian ini stock, kemudian integer stock yang digunakan untuk menampilkan stok barang dalam gudang tersebut. Kemudian char lokasi yang akan menunjukkan stok barang tersebut berada. Kemudian ada kemudian terdapat brg barang, brg log, brg tm tempat, dan char ulang pada baris yang ke-48 sampai 55. Ini merupakan nama dari toko atau studi kasus yang kami buat. Ini nanti akan dimunculkan pada saat output. Kemudian pada baris yang ke-54 terdapat perintah untuk memasukkan data, kemudian diikuti dengan fungsi sin
yang akan memanggil N. Lanjut. Pada baris yang ke-57 terdapat perulangan berupa for I sama dengan O, ya, I, N, I plus plus. Kemudian lalu pada baris yang ke-59 sampai 63 ini merupakan pernyataan yang akan muncul pada saat setelah memasukkan banyaknya data atau masukkan banyaknya jumlah barang yang akan dicari. Misalnya baris yang ke-59 itu ini untuk memasukkan kode sepatu. 59 itu untuk memasukkan kode sepatu. Nah, kemudian diikuti SIN merupakan barang atau i-kode, dan ini yang akan dipanggil. I-kode ini akan dipanggil. Dan sampai sama seperti baris yang ke-60 sampai baris ke-62. Pada baris yang ke-66 ini merupakan pernyataan yang digunakan untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan pada baris yang ke-54. Pada baris yang ke-66 ini akan dibentuk sebuah tabel yang akan dikelompokkan sesuai dengan kode nama, stok barang, dan lokasi barang. Data ini masih dalam bentuk acak, jadi belum terurut. Kemudian menggunakan perulangan for B sama dengan O, B slash ini B plus plus. Kemudian pada baris yang ke-78, terdapat bilangan for I sama dengan I sama dengan O, I, N, I plus plus. Nah, kemudian diikuti perulangan lagi, yaitu perulangan baris yang ke 80 pada perulangan for, ya, dilanjut dengan diikuti mulai pada baris yang ke 84 sampai baris ke 101 sampai 111. Nah, sampai 111. Ini merupakan rumus untuk digunakan sorting atau pengurutan data. Jadi data-data yang sudah masuk tadi akan diproses menggunakan rumus ini yang nantinya akan ditampilkan dalam bentuk tabel, tetapi datanya sudah dalam bentuk urut. Nah, kemudian yang pertama ada baris yang ke 82 sampai 88 itu digunakan untuk menampilkan kode barang. Kemudian pada baris yang ke 92 hingga ke 96 untuk memproses nama barang. 100 sampai 104 itu untuk memproses stok barang. Kemudian 107 sampai 111 ini merupakan untuk memproses nama barang, untuk memproses lokasi barang yang
kemudian akan ditampilkan pada tabel baris yang ke 122. Baris yang 122 ini baris 122 ini ini, tapi sudah dalam keadaan urut berdasarkan kode barang. Pada tabel ini diurutkan kode barang dari kode yang paling kecil. Pada sorting ini dikenal dengan ascending untuk mengurutkan data dari terkecil atau mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. Selanjutnya pada slide yang 135 terdapat perintah untuk memasukkan kode yang akan dicari. Setelah dalam bentuk tabel yang sudah urut, maka user diminta untuk memasukkan kode barang. Kemudian program akan mencarinya pada baris yang ke 136 mencari kode barangnya. Lalu yang akan memanggil fungsi pada cari menggunakan perulangan berupa for b tadi. Nah, ini for b sama dengan o, b n, b++, dan kemudian percabangannya yaitu if barang percabangan yaitu if barang atau yang disingkat dengan b sesuai dengan kodenya atau sesuai yang dicari, maka akan muncul tabel seperti ini. Tapi jika kode barang tidak ditemukan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Data tidak ditemukan. Kemudian pada program di akhir yaitu dengan get yang akan merupakan fungsi dari cout dari include conio .h. Kita akan masuk ke runnya, hasil runnya. Nah, di sini ada perintah masukkan pilihan Anda. Nah, tadi saya menjelaskan pencarian dan pengurutan barang, jadi saya akan memilih nomor 1. Nah, di sini ada kalimat perintah masukkan banyak data. Misalnya milih 3 data. Nah, kita akan disuruh menginputkan kode barang. Kode barang terserah, misalkan 20. Nah, terus kita disuruh menginputkan nama barang, contohnya baju. Kemudian stok barang terserah, milihnya berapa, 20, 30 bisa. Jadi kita masukkan 30 misalkan. 30 itu input lokasi barang. Lokasi barangnya adalah nama tempat barang tersimpan di gudang, misalkan di A20. Kemudian kita disuruh input data yang kedua. Data yang kedua misalkan 10 celana misalkan. Lalu kita disuruh stok barang lagi, stok barangnya terserah ya, lokasi barang S12. Lalu disuruh menginputkan data yang ketiga. Data yang ketiga itu kita input sepatu. Terus kode barangnya 50 misalkan. 50 terus input lokasi barang C15, C25. Nah, di sini akan muncul data barang Anda. Nah, ini kode table yang belum diurutkan, sebenarnya kayak 20, 10, 40, baju, celana segala macam, 30, 20, 50. Nah,
Setelah data diurutkan berdasarkan kode terkecil, maka hasilnya seperti ini: 10, 20, 40, jadi terurut kayak 20, 30, 50, S12, A20, C25. Nah, di sini ada perintah lagi, itu disuruh memasukkan kode barang untuk mencari. Misalkan kita cari kode barang yang 40, misalkan 40. Nah, di sini akan muncul 40, kode barangnya 40, nama barangnya sepatu, stok barangnya 50, lokasi barangnya C25. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Jika Anda ingin mencoba lagi, maka tekan huruf I aja. Ya, sekian dari saya. Akan dilanjutkan lagi dengan listing kode selanjutnya, akan dilanjutkan lagi dengan Mala. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya pada langkah perhitungan, di sini terdapat integer total beli, terdapat total pembelian, nominal, integer diskon, integer total, char 1 ulangi. Pada line 176 sampai 181 itu terdapat pernyataan tentang studi kasus yang kami buat. Di sini kita masukkan total pembelian Anda dan ada simbol persendi, yaitu kegunaannya untuk menampilkan nilai angka atau bilangan desimal. Di sini kami menggunakan perulangan if else. Jika total belanja lebih dari 1 juta, maka diskon yang akan dikurangi itu sekitar senilai 0,1. Lalu jika pembeliannya lebih dari 500.000, akan dikurangi diskon sebesar 0,05. Lalu jika kurang dari 100.000, akan dikurangi diskon 0,02. Lalu pada line 192 dan 193 itu proses perhitungan dari persentasenya. Lalu selanjutnya pada line 195 sampai 202 itu adalah sebuah pernyataan di mana kita disuruh memasukkan total pembayaran. Terus mendapatkan diskon sebesar berapa tergantung pembeliannya. Terus memasukkan total yang dibayar, lalu jumlah pembayaran. Lalu pada line 204 itu pernyataan untuk uang yang tidak cukup. Lalu pernyataan untuk 211 itu kembalian Anda sekian gitu. Itu menunjukkan untuk pengembalian uang jika uangnya lebihan. Lalu pada 210 itu pernyataan untuk uang Anda jika pas. Jika nominal pengunjung dari total pembelanjaan jika pengunjung memiliki uang yang lebihan, terus mereka akan menghitung kembali untuk menghitung kembaliannya. Lalu untuk hasil run-nya ada di sini. Ini adalah hasil run-nya. Bergambar di samping, pembeli memiliki total belanja sebesar 150.000 serta mendapatkan diskon sebesar 1% senilai 1.500. Kemudian pelanggan menyerahkan uangnya dengan total 200.000. Lalu pelanggan tersebut mendapatkan kembalian 51.500.000.
Selesai. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Ya, saya akan menjelaskan tentang peralatan. Pada line 233 kami menggunakan char dan integer, yang dimana char berfungsi untuk mengembalikan karakter yang ditemukan oleh angka, sedangkan integer digunakan untuk menampung angka bulat positif maupun negatif. Pada line 243 sampai 248 adalah pernyataan studi kasus yang kami buat. Di dalam opsi peralatan olahraga ini memiliki tiga jenis peralatan olahraga yang berbeda. Ada jenis baju, celana, dan sepatu. Dengan masing-masing barang memiliki kode dan harganya sendiri-sendiri. Pada line ke 272 sampai 339. Nah ini kode-kodenya. Dari line 246 sampai 268. Ada kode baju untuk baju training, baju renang, dan lain-lain. Setelah itu di bawahnya saat kita memilih kode tersebut, maka secara otomatis akan menampilkan nama barang dan harga barang yang kita beri dan berapa yang kita inginkan. Selanjutnya secara otomatis akan muncul total tagihan yang harus dibayar dan ada opsi ulang program atau tidak. Mungkin langsung masuk saja ke programnya. Nah, kita masuk pada pilihan ketiga dari daftar menu. Nah, di sini akan muncul kode-kodenya. Ada kode A untuk baju training, kode B untuk baju renang, kode C untuk baju sepak bola, dan seterusnya sampai kode Q. Saya akan coba untuk menginputkan kode B. Nah, setelah kita menginputkan kode di sini, maka akan keluar nama barangnya dan harga barangnya. Lalu kita akan menuliskan jumlah belinya sebanyak 2. Nah, total bayarnya akan keluar seperti ini, seharga 650.000. Karena saya ingin membeli sebanyak 2 dari harga barang 325.000. Kemudian saya membeli 2 barang jadi 650.000. Lalu ketika saya ingin transaksi lagi, saya tinggal memencet tombol Y, menginputkan. Nah, misalnya saya menginputkan selain dari kode-kode di sini yang ada di sini, misalnya huruf Z, saya inputkan, lalu saya tekan enter. Oh, sorry, maaf, ada error. Masuk ke pilihan ketiga. Nah, misalnya saya menginputkan huruf Z yang tidak ada
atau kode yang tidak ada di sini. Lalu kemudian saya tekan enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nama barangnya tidak ada, harga barangnya pun jadi 0 rupiah. Kemudian saya ingin mengakhiri sebuah transaksi, tinggal memencet T. Lalu kita memencet enter dan kita akan kembali ke daftar menu olahraga, daftar menu pilihan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya lagi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Pada line ke-358 di sini kami menggunakan fungsi function. Pada line ke-364 di sini ada penyewaan barang PT Olahindo, terus gudang alat olahraga Olahindo, Jalan Ahmad, Pembatan RT 12 Tanjung. Pada kasus penyewaan ini kami menggunakan fungsi function, di mana function adalah suatu dari bagian program yang dipergunakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program pemanggil, dan letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakannya. Di sini lebih lanjutnya saya akan pindahkan ke kode bloknya langsung. Iya, ini. Pada line ke-360 ini kami menggunakan integer pilihan sewaan, total pembayaran, nominal 1 dan nominal 2, dan menggunakan perulangan yang berupa cara. Terus pada baris di sini rumus function kami taruh pada line ke-11, line ke-11 sampai line ke-30. Dikarenakan rumus function tidak bisa ditaruh di bagian atas ini, jadi kami taruh di atas itu. Ini sebuah pernyataan saja untuk menekankan bahwa ini kasus untuk penyewaan barang PT Olahindo. Di sini kami menggunakan switch case untuk memudahkan pengunjung agar bisa memilih apa saja yang ingin disewakan. Pada case pertama, di case yang pertama di sini menyewa apa saja yang disewakan, seperti alat olahraga, sewa instruktur, dan sewa ruangan. Di line ke-380 sampai ke-380 di sini ada berapa lama sewaan. Jadi ingin berapa lama disewa? 1 jam, karena di sini hitungannya per jam. Di sini satu barang alat olahraga dihargai 360 per jam. Dan di line ke-382 sini ini total pembayaran, memanggil menghitung total pembayaran. Nah, ini nih dia memanggil rumus function yang berada pada line ke-11 sampai ke-16. Nah, jadi di sini diproses nih harganya. Harganya tadi itu 360.000. Jadi ditambah. Kalau 2 jam berarti 360.000 dikali 2. Nah, nanti secara otomatis total pembayaran bakalan keluar. Sama juga seperti case kedua ini, sama seperti case yang pertama. Cuman beda penyewaannya. Kalau di sini sewa alat olahraga, di sini sewa instruktur. Di sini sewa instruktur hitungannya per bulan, jadi 3 juta per bulan. Sama juga di sini menghitung instruktur, dia memanggil function yang berada pada line ke 18 sampai ke 23. Di sini otomatis langsung dihitung 3 juta dikali berapa dia mau menyewa. Terus pada case yang ketiga sama juga, cuman bedanya di sini sewa ruangan, terus tuh di sini juga hitungannya per jam.
Di sini per jam harganya Rp300.000. Jadi sewa ruangan 1 jam itu harganya Rp300.000. Sama menghitung ruangan. Di sini dia memanggil rumus function pada line ke-25 sampai ke-30. Harganya Rp300.000. Lanjut di sini ada kami menggunakan sweet cash lagi untuk metode pembayaran. Di sini ada dua opsi metode pembayaran menggunakan GoPay atau Dana. Di sini case yang pertama GoPay, masuk ke nominal. Nominal berapa nih? Nominalnya berapa? Jadi misalkan kalau di sini sewa alat olahraga ini kan sewa alat olahraga ini satu barang harganya itu 360.000 per jam. Nah, nanti kalau misalkan menyewanya 306 kalau menyewanya 2, kalau dia nyewa 2 jam lamanya berarti 360 dikali 2, totalnya jadi 720.000 kalau nggak salah. Nah, nanti di sini diinputkan nih, masukkan nominal 720.000, terus nanti ada CO terima kasih. Sama juga di case kedua ini sama seperti di case yang pertama. Nah, di sini ada default CO tidak ada pilihan. Ya, jadi kan di sini kan kami hanya memberikan 3 opsi. Jadi kalau misalkan di sini diinputkannya 4 opsi, bakalan keluar CO tidak ada pilihan. Karena kami hanya 3 opsi. Pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Kalau pilihan keempat dia bakalan muncul kalimat seperti ini. Dan di sini kami menggunakan perulangan. Apakah ingin memilih menu lain, Y atau T. Di sini jika pengunjung memilih Y, dia bakalan mengulang program ini. Dia bakal mengulang program ini. Tapi kalau dia memilih T, dia bakalan langsung muncul tulisan terima kasih telah berkunjung di toko kami, yang menandakan sudah selesai untuk program ini. Dan jika di enter lagi, dia bakalan kembali ke menu home gitu. Lanjutkan ke hasil runningannya. Iya. Di sini hasil runningannya seperti ini. Kalau kita pilih opsi nomor 4 tadi, dia bakalan keluar seperti ini. Silahkan pilih game. Nomor 1 sewa alat olahraga, opsi kedua sewa instruktur, dan yang ketiga sewa ruangan. Di sini kami menginputkan nomor 3 sewa ruangan. Berapa lama sewaan? Kami menginputkan 2, harga sewaan per bulan. Harga sewaan per bulan tadi 300.000 per bulan, per jam. 300.000 per jam. Jadi perhitungannya menggunakan rumus function yang di atas tadi itu, Rp300.000 ini dikalikan 2, total pembayaran Rp600.000. Jadi setelah ini selesai, dia bakalan ada pilihan lagi metode pembayaran. Di sini metode pembayarannya ada 2 opsi saja, GoPay dan Dana. Setelah mau pilih opsi yang pertama atau pilih opsi yang kedua, karena sama-sama jalan programnya sama saja. Sini kami memilih opsi yang pertama, yaitu GoPay, menggunakan GoPay untuk pembayaran sewaan ini. Masukkan nominal. Di sini kami memasukkan nominal Rp600.000 sesuai dengan total yang harus kami bayarkan, Rp600.000. Sini ada tulisan terima kasih. Terus ada pilih apakah ingin memilih menu lain, Y atau T. Jika kami memilih Y, bakalan mengulang
program ini. Tapi jika kami memilih T, dia bakalan otomatis keluar dari program ini. Baik, selanjutnya di sini ada menu kritik dan saran buat pengunjung, agar pengunjung bisa mengkritik dan memberikan saran untuk toko olah Indo dan program yang kami buat. Di sini pada line ke-437 sampai ke 353 adalah fungsi pengaksesan file atau menulis pada file eksternal C++. Di sini kami memberikan outputan OF stream. Ini kita panggil dengan sebuah nama, dan OF stream ini diibaratkan sebagai tipe data. Jadi di sini kami membutuhkan sebuah identifier dulu untuk si OF streamnya. Di sini kami memakai nama file. Kami juga membutuhkan variabel untuk menyimpan teksnya sebelum dimasukkan ke dalam file txt. Di sini kami menggunakan tipe data string dan kami kasih nama A. Setelah itu kami memberikan perintah masukkan kalimat. Lalu kami get line chain terhadap variabel A. Ini. Setelah kami memberikan inputan, kami membuat variabel yang kami buat menggunakan fstream. Karena namanya fstreamnya file, jadi kami ketikkan file open. Mana nih kursornya? File open text txt. Setelah filenya buka, maka selanjutnya harus memberikan isi di dalam filenya. Caranya kami ketikkan file, kritik dan saran, end. Dan berikan variabel A yang sudah berisikan inputan. Variabel A. Setelah itu kami membuat kode agar file yang sudah kami buat itu langsung terbuka, agar kita tahu isinya apakah sesuai yang kami inputkan. Caranya kami menggunakan sebuah script yang namanya system. Lalu di dalamnya ada parameter. Parameter itu adalah huruf besar semua, seperti start, /min, notepad, text, txt. Dan di sini ada CO, terima kasih telah berkunjung di toko kami. Ini untuk penambahan aja sih sebenarnya. Dan ini semua adalah skrip kritik dan saran yang kami buat untuk memudahkan para pengunjung agar bisa menulis kritik dan saran dari toko kami. Untuk lebih mudahnya, hasil runningannya seperti ini. Jadi ini kritik dan saran. Tunggu, masih memproses. Lumayan lama. Sini kami memilih opsi yang kelima, kritik dan saran. Masukkan kalimat. Misal ini kritik dan saran yang saya buat sendiri. Jadi kalau misalkan kita enter, terima kasih telah berkunjung di toko kami, dia otomatis bakal membuka notepadnya yang sudah berisi kalimat yang kita sudah tulis di kode bloknya. Sama ya. Tuh. Di sini tempatnya sudah bagus, hanya kurang AC saja agar menyejukkan ruangan. Ini asal aja sebenarnya ngisi kritik dan sarannya. Tapi programnya berjalan dengan lancar dan normal. Lanjut ke PPT-nya. Ya, sama juga nih. Pelanggan atau pengunjung tinggal menghentikan kritik dan sarannya terhadap toko. Lalu setelah menekan enter, sistem akan membuka notepad. Kalimat yang sudah diketikkan oleh pelanggan tadi akan muncul di notepad.
seperti yang tadi saya contohkan. Di sini mohon ditambahkan AC lagi supaya ruangan lebih sejuk. Otomatis notepad-nya bakalan terbuka dan langsung berisikan kalimat yang sudah kita inputkan di kode bloknya. Mohon ditambahkan AC lagi supaya ruangan lebih sejuk. Ya baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya bakalan disampaikan oleh rekan saya. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya pada listing coding tersebut. Di sini kasusnya itu gudang alat olahraga Indonesia. Pada baris ke-456 yaitu main, 458 do, 459 itu sistem CLS, 460 upstream pile berfungsi untuk memberikan input kepada pile. Pada baris ke-460 string A berfungsi untuk menyimpan teks. Pada baris ke-462 sampai 466 itu adalah pernyataan studi kasus kami. Pada baris ke-460 yaitu cout itu daftar menu olahraga. Di sini ada 6 daftar menu olahraga. Yang pertama, pencarian dan pengurutan barang. Yang kedua, menghitung uang kembalian dan diskon. Yang ketiga, jenis-jenis peralatan olahraga. Yang keempat, menyewa. Yang kelima, kritik dan saran pengunjung. Yang keenam, selesai. Lalu masukkan pilihan Anda, Chin pilih, terus Getland Chin A, file open, teks, terus pilih kritik dan saran. Pada baris ke-479 yaitu suite pilih berfungsi agar memudahkan pelayanan terhadap toko kami. Pada baris ke-481 yaitu case 1 sistem CLS pencarian gets break, case 2 sistem CLS perhitungan gets break. Pada baris 487 case 3 sistem CLS peralatan get break. Pada baris ke-490 case 4 sistem CLS fungsi get breaks. Pada baris 493 case 5 sistem CLS akhir gets break. Pada baris 496 case 6 exit breaks. 497 itu default. Selanjutnya break, terus well, pilih 6, itu baru return. Jadi pada line 456 di sini ada tampilan awal program yang kami buat. Di sini ada 6 daftar menu yang bisa digunakan menggunakan fungsi suite agar memudahkan pelayanan terhadap toko kami. Ini tadi adalah switch-nya dan ada 6 pilihan. Lalu tampilan awal ada pada program yang dibuat terdiri dari 6 menu pilihan. Yang pertama pencarian dan pengurutan barang, yang kedua menghitung uang kembalian dan diskon, yang ketiga jenis-jenis peralatan olahraga, yang keempat menyewa, yang kelima kritik dan saran pengunjung, yang keenam selesai. Sekian penyampaian atau penjelasan dari saya. Sekian dari kelompok kami, salah mohon maaf, semoga dapat dipahami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.